Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video rangkuman fisika tentang hukum kekebalan energi mekanik. Hukum kekebalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi dalam sebuah sistem yang terisolasi selalu tetap atau konstan. Artinya, energi tidak dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dalam suatu sistem, gerak yang terisolasi berlaku hukum kekebalan energi mekanik atau besar energi mekanik selalu tetap. Istilah terisolasi dapat dipahami sebagai tidak ada gaya luar yang memengaruhi sistem. Energi kinetik terdiri atas energi potensial dan energi kinetik. Secara hukum, terkaitan energi mekanik dapat dirumuskan EP1 tambah EB1 sama dengan EP1 tambah EP3. Contoh soal: sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H. Ketinggian H, kecepatan awal adalah V, dan kecepatan posisi A adalah V2. Yang bekerja pada sistem hanyalah gaya berat benda, yaitu W sama dengan M kali G. Dari usaha yang dilakukan pada benda itu dihitung dengan rumus W kali G sama dengan mg dalam kurung H kuadrat sama dengan H kuadrat sama dengan mgh, mgh sama dengan AEF. Jadi usaha yang dilakukan suatu benda meratakan negatif dari perubahan energi potensialnya W sama dengan AE K kecil. Berdasarkan hukum kekebalan energi mekanik, perubahan energi potensial tersebut akan dikonversi menjadi energi kinetiknya. Makin besar sering bertambahnya kecepatan, dengan demikian usaha yang dilakukan dapat juga dikatakan sebagai perubahan energi kinetiknya. Dengan rumus W sama dengan AFK. Sumber energi yang ada di muka bumi ini ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui berasal dari fosil yang kita kenal dengan minyak gas bumi. Berdasarkan minyak dan gas saat ini semakin menurun sehingga dibuat energi gas terus dapat diperbarui. Dapatkah kamu menyebutkan sumber energi dan apa saja dapat diperbarui? Daya. Pengertian daya. Usaha yang dilakukan tiap detik disebut daya atau P, atau efek usaha, atau sering pula disebut laju usaha rata-rata dan dirumuskan sebagai P sama dengan W per T. Berdasarkan rumus di atas, satuan daya merupakan satuan usaha dibagi menjadi dengan satuan waktu. Jika satuan usaha atau W dalam joule dan satuan waktu dalam detik, maka satuan dayanya adalah joule atau detik atau watt. Daya 1 watt adalah besar daya yang menimbulkan usaha sebesar 1 joule tiap detik. Dapat dituliskan juga 1 joule sama dengan 1 watt atau detik atau watt sekon. Satuan watt detik tersebut dapat kita konversi menjadi kilowatt jam atau kWh atau kilowatt per hour. 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 3600 detik sama dengan 1000 kali 3600 watt per detik sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt per detik. Satuan daya yang lain ialah daya atau disingkat kedua dari singkatan horsepower yang berharga 1 HP. Efisiensi daya. Suatu benda energi, misalnya bentuk energi A, dapat diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya bentuk energi B. Perubahan bentuk energi dilakukan dengan melakukan usaha tertentu. Dalam praktik selalu ada energi terbuang yang disebut energi disipasi. Contohnya, bola lampu listrik dimaksudkan untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Namun ternyata tidak semua energi listrik yang diberikan itu diubah menjadi cahaya seluruhnya. Sebagian terbuang sebagai energi panas. Jika kita akan mengkonversi daya A menjadi daya B, maka daya A kita sebut daya masukan atau input, sedangkan daya B kita sebut daya keluarnya atau output. Sekian ringkasan dari saya, terima kasih.